Shalom, selamat malam teman-teman. RA hari ini dengan judul Berikanlah pada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita ambil dari Matius 22 ayat 21. Tetapi kalau kita comot cuma satu ayat aja, nanti kita kehilangan makna sebenarnya. Jadi kita baca satu perikop biar nggak keluar dari konteksnya ya. Oke, jadi perikop ini dimulai dari ayat 16. Matius 22 ayat 16. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka." 17. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? 18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" 19. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. 20. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" 21. Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." 22. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, jadi ini kejadian kan Tuhan Yesus dijebak nih. Ya, kalau dia ngomong nggak bayar pajak kepada kaisar, nah dia bisa dilaporkan. Gitu ya, dilaporkan dia menentang kaisar, nah bisa ketangkep nanti, gitu ya. Nah, jadi ini adalah pertanyaan jebakan, oke? Tapi kita nggak bahas mengenai pertanyaan jebakan, kita bahas kepada yang namanya wajib. Nah, kita lihat konteksnya ya. Wajib kamu berikan, itu yang kita bahas. 19 kita konteksnya itu adalah Tuhan Yesus menunjukkan mata uang untuk pajak. Jadi ini jelas berbicara pemberian kepada kaisar, itu berbicara uang dan pajak, karena ke kaisar itu berbicara pajak ya. Tapi itu disandingkan sama Tuhan dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Gitu ya. Nah, jadi ada dua kewajiban mengenai uang yang kita pegang dari satu penghasilan. Ya. Nah, yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri dari mulutnya keluar, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Nah, itu berbicara pajak. Nah, Tuhan ngomong itu wajib. Itu wajib. Jadi di dalam penghasilan kita 100%, ternyata ada persentase yang wajib keluar bukan milik kita. Nah, dikatakan itulah namanya pajak. Ini berbicara wajib membayar. Jadi Tuhan mengajarkan kita harus membayar pajak. Yang berarti di dalam penghasilan kita, di dalamnya Tuhan udah perintahkan dan Tuhan udah sisihkan ada pajak di dalamnya. Karena Tuhan ngomong wajib. Nah, terus ada wajib kedua. Kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, ini maksudnya adalah persembahan. Ya, persembahan. Nah, kebanyakan orang itu kalau ke gereja ada yang benar-benar dia takut memberi, nggak memberi takut.
Jadi kewajibannya itu karena takut ada sesuatu nih. Ada kutuk, ada penghukuman, ada gini gitu sehingga dia memberi. Ya, padahal itu persembahan. Ya. Dan itu persembahan bukan milik kita. Jadi waktu kita mengeluarkan, ya emang harus mengeluarkan. Itu bukan milik kita, jangan jamah. Kalau Tuhan udah ngomong wajib. Nah, kita banyak nih orang Kristen. Ya, banyak nih orang Kristen merasa itu uang kita. Jadi nggak mau ngeluarin. Saya nggak tahu nih caranya kayak gimana, saya juga nggak tahu ya. Ini sensitif. Jadi merasa itu uang kita. Jadi nggak mau ngeluarin. Nah, dari ayat ini Tuhan ngomong, itu bukan punyamu. Itu wajib dikeluarkan. Yang satu namanya pajak, itu wajib keluar. Yang satunya wajib juga keluar, itu persembahan kepada Tuhan. Ini awalnya ya. Awalnya kita ngomong. Nanti kita masuk kepada mendalam mengenai kata-kata wajib. Ya, jadi ingat dasarnya ya. Penghasilan yang kita punya, di dalamnya ada dua kewajiban yang itu bukan milik kita, pengelolaannya. Itu harus kita keluarkan, jangan disentuh, yaitu pajak, terus yaitu yang kedua persembahan kepada Tuhan. Kalau ngomong wajib persembahan kepada Tuhan, berarti itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Gitu ya, karena wajib. Itu milik Tuhan, bukan milik kita. Ya, oke, kita lihat. Nah, ini mengarah, kalau ngomong wajib, itu kebanyakan, itu mengarah kepada persembahan persepuluhan kita ngomong. Ya, kalau kolektor biasa itu kan nggak wajib, nilainya juga tidak ada ya, nilainya bebas. Tapi kalau pajak kan ada nilainya. Persepuluhan ada nilainya juga. Tuhan sandingkan persis tuh. Pajak sama persembahan, persis. Nah, kalau persepuluhan tuh 10%. Nah, nanti kita lihat nih, ya. Ini persepuluhan itu di dunia medsos itu ada dua kubu. Yang setuju, yang tidak setuju, sama yang boleh ya, boleh enggak, 3 kubu gitu ya. Oke. Kita di GBI termasuk yang setuju persepuluhan, ya. Oke, sekarang kita lihat. Di perjanjian baru dulu ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, jadi prinsip Tuhan itu ya, nggak boleh pilih salah satu. Harus semuanya dilakukan gitu loh prinsipnya. Ya, tapi karena ini ada kata-kata persepuluhan keluar dari mulut Tuhan Yesus dan itu dibilang dilakukan. Dia tidak menolak, dia tidak melarang. Jadi kalau perjanjian lama itu menekankan persepuluhan, perjanjian baru nggak ada terang-terangan. Tetapi dari mulut Tuhan Yesus juga tidak ada kata yang keluar dari mulutnya melarang persepuluhan. Ya, telah ada satu ayat, jangan bayar persepuluhan, sudah nggak laku atau gini, sudah perjanjian lama, nggak ada. Gitu ya. Nah, tapi di Matius 23 ayat 23, ini tersirat nih. Bahwa ini Tuhan setuju dengan persepuluhan di sini. Gitu ya. Nah, kita simpan nih. Ya, oke. Ini di perjanjian baru. Sekarang kita lihat. Imamat. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, Imamat 27 ayat 30 dikatakan persepuluhan itu milik Tuhan. Nah, perjanjian lama milik Tuhan bukan berarti perjanjian baru lepas dari milik Tuhan. Terus milik siapa? Atau hilang? Kan tidak mungkin. Perjanjian lama bilang persepuluhan milik Tuhan, berarti ya emang milik Tuhan selamanya.
Menurut saya begitu nih tafsiran saya ya. Nah, nggak mungkin perjanjian lama milik Tuhan, perjanjian baru Tuhan lepaskan bukan milikku lagi. Atau bubar. Gitu ya. Saya belum melihat itu ayatnya. Gitu ya. Tapi tafsiran saya, kalau perjanjian lama milik Tuhan, perjanjian baru tetap itu masih jadi milik Tuhan. Gitu ya. Kalau ada yang ngomong, oh itu kan dari tanah, hasil bumi, gini gitu ya, benih. Nah, itu kan perjanjian lama, emang ekonominya, pekerjaannya begitu gitu loh ya. Tapi intinya itu penghasilan, berbicara penghasilan, apapun itu ya. Nah, jadi ini yang wajib bagi Tuhan. Yang dikatakan tadi di ayat awal, Matius 22 ayat 21. Kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini wajib, bukan tidak wajib, bukan sumbangan, bukan apa. Ini wajib persembahan mengembalikan milik Tuhan. Itu ya. Nah, kita catat lagi nih. Persepuluhan itu milik Tuhan. Berarti di dalam penghasilan kita ada 10% bukan di bawah pengelolaan kita. Bukan milik kita. Nah, ini yang jadi bingung ini, ada banyak dari antara kita yang berat. 10% itu besar. Kenapa? Karena dia menganggap milik dia. Jadi berat mengeluarkannya. Tapi Tuhan ngomong itu milik Tuhan, jangan sentuh. Itu wajib. Gitu ya. Oke. Ini perjanjian lama, kita baca lagi. Kenapa kok jadi penting sekali itu loh ya? Ada satu ayat yang luar biasa. Ya. Ini ayat umum, itu di Maliaki, semua orang udah tahu. Maliaki 3 ayat 7 dan 8. Ini kita ambil dari sudut yang berbeda ya, untuk menambah wawasan kita, minyak cadangannya biar lebih penuh. Maliaki 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ini ayat 7 nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada ayat 8. Karena gantung nggak bisa. Ayat 8-nya apa? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Oke. Yang saya mau fokuskan itu di ayat 7, Tuhan katakan, kembalilah kepadaku. Ada apa? Kembalilah kepadaku dengan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus yang wajib. Saya ngomong persembahan wajib ini. Mengembalikan milik Tuhan. Kok Tuhan ngomong kembalilah kepadaku? Nah ini yang aneh ini. Apa hubungannya persepuluhan, persembahan khusus dengan posisi yang waktu itu umat Israel ya, jemaat Tuhan Israel itu ya, diundang Tuhan, kembalilah kepadaku. Loh kan berarti posisi dia itu tidak di posisi Tuhan. Gitu loh. Gara-gara apa? Gara-gara ayat 8. Persembahan wajib mengembalikan. Yang tidak dikembalikan, yang berarti dia menyentuh uang Tuhan. Dan Tuhan ngomong, bolehkah manusia menipu Allah? Nah ini loh, ini unik banget, sulit banget ini ayat. Misalnya, dia gak bayar persepuluhan dan persembahan khusus misalnya. Tapi kok diomong menipu? Bukan diomong kamu mengambil uang milik Tuhan, bukan gitu. Kamu menipu. Gitu. Nah jadi, semangat memberikan persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus, ya itu nipu gak nipu itu dari hati masing-masing si pemberi, si yang orang membuat persembahan itu.
Hatinya gimana waktu mengembalikan persembahan persepuluhan, persembahan khusus? Itu milik Tuhan, itu balikin aja, selesai, nggak ada embel-embel. Hati-hati jangan persepuluhan persembahan khusus dibuat dagang. Itu kita menipu Tuhan, mengharapkan yang lain-lain. Itu punya Tuhan, penggal selesai. Nah, ini yang saya pikirkan, ini kok ayat 7 Tuhan ngomong kembalilah padaku. Ini bahaya sekali loh. Kalau persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, ini tidak benar-benar dilakukan dengan murni, itu dikhawatirkan dia posisinya jauh dari Tuhan. Kalau memberikan atau tidak memberikan dengan motivasi yang salah. Jadi ini bahaya sekali. Makanya Tuhan ngomong kembalilah kepadaku. Ada banyak ayat, ada di perjanjian baru. Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah ini hubungannya dengan undangan Tuhan. Kembalilah kepadaku. Berarti masalah keuangan itu masalah penyembahan. Masalah penyembahan. Jadi kalau tidak mengikuti yang Tuhan ngomong, apalagi itu milik Tuhan, berarti hatimu sudah bergeser. Bahkan tidak tahu kita itu bergeser. Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu hatimu geser kembali kepadaku. Karena kita masih mempunyai rasa yang 10% ini milikku. Itu udah terikat Mammon. Makanya Tuhan undang, kembali padaku. Kamu sudah geser. Penyembahanmu sudah gak bisa murni. Kalau berbenturan dengan uang. Kamu gak bisa mengabdi kepada saya. Kalau yang uang ini juga gak lulus, gak bisa. Gitu ya. Jadi ada dua wajib saya yang hari ini kita bicarakan. Kepada pemerintah yaitu pajak, kepada Allah yaitu persembahan. Karena ada kata-kata wajib itu persembahan yang harus kita keluarkan. Dan kalau pajak itu ada hitungannya juga. Berapa persen dari keuntungan. Ini juga berapa persen? 10% dari penghasilan. Gak secara kebetulan Tuhan ngomong di ayat itu membandingkan pajak dengan pemberian kepada Allah yang wajib. Ya. Nah, sekarang itu persepuluhan. Jadi kalau didebatkan itu di dunia medsos tidak pernah ada habis dan ayatnya banyak. Dan saya nggak mau ngupas banyak-banyak, saya mau ngupas prinsipnya yang seperti tadi aja. Persepuluhan boleh enggak? Ya kayak tadi itu. Kalau itu milik Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, ya tetap milik Tuhan. Selama-lamanya, ya tetap milik Tuhan. Ya, bahkan ada yang bilang 100% itu milik Tuhan penghasilan kita. Oh ya benar, kita mengelola. Lah gimana ngelolanya? Iya, yang pertama 10% kembalikan itu milik Tuhan. Banyak orang ngomong 100% itu milik Tuhan, bukan milik kita. Iya, tapi kita yang mengelola semua buat kita apa-apa gini gitu. Ya sama juga, bukan milik Tuhan itu. Ngomongnya tok milik Tuhan. Gitu ya. Oke? Sekarang kita baca mengenai persembahan khusus. Ini yang wajib keluar ya. Matius 25, 34 sampai 46. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Ini dimulai dengan kata, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Berarti ini umat jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini semua pelayanan butuh uang. Ya, dan ini semua pelayanan butuh uang. Dan ini jemaat yang diberkati Tuhan. Pelayanan butuh uang. Berarti ada di dalam berkat Tuhan itu keuangan. Yang sebagian harus dikeluarkan. Untuk melayani Tuhan. Dengan melayani manusia yang Tuhan nanti tunjukkan harus dilayani menurut kehendaknya. Tidak semua orang. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada ayat lanjutannya mengatakan seperti itu. 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Ini dibilang orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minuman. Ya, 38, bila mana kami memberi engkau, melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. 39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Jadi, si orang benar itu ngomong di dalam perumpamaan ini. Dia itu tidak kelihatan Tuhan secara fisik, terus dia melakukan pelayanan kepada Tuhan. Ya, yang dia lakukan itu pelayanan kepada manusia. 40, dan raja itu akan menjawab kepada mereka. Raja itu Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Raja itu ngomong, kamu melakukan kepada yang saudaraku yang paling hina. Berarti kan orang yang dimaksud. Jadi ketika itu melayani saudaraku, kalau ngomong saudara seiman itu berarti orang Kristen, jemaat Tuhan, ya, yang paling hina, kamu melakukan untuk aku. Kamu melakukan untuk aku. Berarti kita kepanjangan tangan Tuhan. Menyentuh, melayani jiwa-jiwa itu. Itu kepanjangan Tuhan. Ya, bukan cuman badannya tok, tapi perlu uang untuk melakukan pelayanan itu. Gitu ya. Dan itu yang dinamakan juga salah satunya persembahan khusus. Wajib. Kenapa? Di akhirnya dari perumpamaan ini, yang tidak melakukannya untuk Tuhan masuk neraka. Itu di ujung daripada perumpamaan ini. Masuk neraka. Berarti kan wajib, harus dong. Resikonya masuk neraka. Surga neraka. Yang wajib itu. Nah, ini yang 41. Ini yang gak melakukan untuk Tuhan. Jadi mungkin dia melakukan. Karena dia ngomong dia melakukan. Melakukan untuk diri sendiri. Bukan untuk Tuhan. Jadi ada kemungkinan salah sasaran atau salah motivasi. 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyahlah dari hadapanku. Enggak ngomong, kamu yang diberkati. Enggak. Enyah langsung diusir. Hai kamu orang-orang terkutuk. Terkutuk. Artinya apa? Tidak melayani. Uangnya dia simpen. Yang Tuhan ngomong itu uangku akan untuk menolong kepada si A, si B, si C. Tapi kamu gak keluarin. Kamu gak bergerak. Terkutuk. Terkutuk itu apa? Kena hukuman. Ya toh? Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi pola pikirnya pun bukan pola pikir Tuhan. Dalam pelayanan, dalam pengelolaan keuangan juga. 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Ini Tuhan ngomong, kamu tidak melakukan, kamu tidak melakukan, kamu tidak melakukan. Banyak pelayanan. Tuhan ngomong, Tuhan nggak merasa dia melakukan. Tuhan nggak merasa, Tuhan menolak semuanya. 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, dan telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Dia bantah. Kapan Tuhan aku lihat engkau lapar, haus, dan lain-lainnya, kami tidak melayani engkau. Kapan? Berarti kan dia waktu hidupnya, dia memberi makan pelayanan tadi. Cuman salah sasaran. Kenapa ngomong salah sasaran? Tuhan ngomong tidak merasa kamu berbuat untuk aku. Ya, kita lihat ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina, ini kamu tidak melakukan untuk aku. Jadi Tuhan ngomong, kamu nggak melakukan kepada seorang yang paling hina. Tapi dia melakukannya kepada yang lainnya. Makanya Tuhan ngomong, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi ada kemungkinan dia melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan semau gue. Termasuk juga di dalamnya keuangan. Semau gue, gitu ya. Tidak kepada yang Tuhan tunjuk. Jadi dia pilih-pilih. Untung rugi dan lain-lain ya kita nggak tahu. Tapi Tuhan mengumpamakan, ini hati-hati teman-teman. Tuhan mengumpamakan selalu dia itu seperti seorang yang paling hina. Yang kita nggak nganggep. Tuhan mengumpamakan itu, hati-hati. Karena mata manusia duniawi selalu melihat fisik. Yang nganggep itu yang bagus, yang kelihatan banyak duit gini gitu. Kalau minta tolong gini gitu cepetnya. Tetapi yang penampilannya hina, yang gak dipandang, itu kebanyakan Tuhan menyamakan dirinya dengan dia. Jadi waktu kita menolong dia, itu kita kepanjangan tangan Tuhan. Itu hati-hati. Ini dulu banget di RA pernah saya bicara ya. Oke. Nah, ini adalah wajib. Saya ngomong wajib karena resikonya itu. Tuhan bilang gak masuk surga. Langsung nyah kamu dari hadapanku. Ya. Sama kayak nabi-nabi palsu itu ya diusir sama Tuhan. Aku tidak mengenal engkau. Nyah daripadaku. Gitu ya. Nah, ini masuk wajib. Jadi ternyata di dalam 100% penghasilan kita, itu ada wajib yang mesti kita harus doakan kepada Tuhan. Kita harus gumulkan termasuk salah satu yang utama. Karena Tuhan bilang wajib. Ya. Nah, jadi perjanjian baru saya sudah katakan tadi. Terus perjanjian lama juga saya sudah bilang kepada tadi ya. Nah, jadi kalau berbicara masalah keuangan, itu jangan fokus sama uangnya. Ya, kenapa? Itu adalah masalah hati Tuhan ngomong. Masalah penyembahan. Itu uang. Jadi memang berat. Dan saya lihat ada di dalam firman Tuhan di Alkitab. Ada yang pertobatannya luar biasa masalah uang. Itu kalau gak salah Matius ya, si pemungut cukai Lewi. Waktu dia bertobat, dia ngomong langsung. Separuh dari kekayaannya diberikan kepada fakir miskin. Dan siapa yang pernah diperas dulu,
4 kali dia mau kembalikan. Di sekarang nih, era-era sekarang ini, saya belum pernah dengar ada pertobatan semacam itu. Yang tobat, terus kekayaannya langsung 50% kasih ke fakir miskin, terus dia ngomong gini-gini, oke lah yang 50% aja. Ini kan luar biasa banget. Menurut saya gak ada loh, pertobatan begitu tobat 50% langsung dikasih ini ya. Apa saya nggak dengar sedikit ya, tapi sejauh sampai sekarang saya belum pernah dengar orang tobat kayak gitu. Ini kan luar biasa banget. Nah, jadi masalah keuangan, masalah persembahan, Tuhan ngomong itu masalah penyembahan. Nggak bisa kita menyembah dua Tuhan, Tuhan atau Mamon. Dan Tuhan sendiri mengatakan, nggak lulus perkara mamon, Tuhan ngomong, kembalilah kepadaku. Berat, yes. Makanya saya ngomong, pertobatan Matius itu luar biasa jempol. Ya, nggak semua orang bisa pertobatan seperti Matius, terutama sekarang ini ya. Mamon begitu kuat. Ya, kejahatannya. Akar kejahatan, cinta akan uang. Ya, cinta akan uang. Uang lagi. Cinta uang, bukan cinta Tuhan. Jadi cinta itu nggak bisa dibagi-bagi. Gitu ya. Oke, jadi hari ini kita belajar mengenai keuangan, mengenai yang wajib yang Tuhan bilang. Ya, dan ini sebenarnya adalah masalah hati, masalah penyembahan. Oke, Tuhan Yesus luar biasa.